adik-adik, hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah hari Minggu kita, yaitu 10 Oktober 2021. Nah, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Dan untuk adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab beserta alat tulisnya karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Ayo adik-adik kita semangat, kita angkat pujian kita yang berjudul Engkau Anak Raja dan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, lipatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Kami ucapkan tentang hari baru yang disediakan kepada kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami adalah anak-anakmu, selalu siap mendengarkan firman dan melakukannya. Terimalah pujian dan doa serta ucapan syukur kami yang kami lakukan melalui ibadah sekolah minggu secara virtual dari tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kembali kita mengangkat pujian kita Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Satu minggu sudah berlalu ya. Sekarang kita masuki hari Minggu yang kita tunggu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain melalui rumah kita masing-masing. Di mana ibadah sekolah minggu kita ini adalah ibadah virtual, masih sayang ya. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kami akan mendengarkan dengan baik dan selalu taat melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang tersayang, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal yang keempat ayat 30 sampai 34. Sudah ketemu atau belum? Kakak ulang ya. Dari kitab Injil Markus, yaitu
pasal yang keempat ayat 30 sampai 34 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersembunyi. Adik-adik, sudah sarapan atau belum? Ayo, siapa yang di sini baru bangun tidur tapi langsung duduk ibadah, puji Tuhan ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ibadah bisa dilanjutkan sarapannya. Adik-adik, kakak tanya, apa yang kalian makan? Apa yang kalian sukai? Ada yang suka makan sayur tidak di sini? Kalau kau kasih suka. Tapi kalau nggak suka, adik-adik nggak suka sayur, kenapa? Padahal sayur itu sangat enak loh. Ayo, coba adik-adik yang di rumah menyebutkan nama sayuran yang kalian ketahui yang bisa menjadi bahan makanan. Ya, hebat adik-adik. Semua anak-anak Tuhan kita dapat mengenal sayur yang menjadi bahan makanan. Contohnya apa? Ada sayur kangkung, terong, bayam dan sebagainya. Tahukah adik-adik bahwa sayur mayur yang kita makan itu ditanam dari sebuah biji yang sangat kecil sekali, tetapi pada saat tumbuh ia menjadi sangat besar. Di kitab Markus ini, di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang sebuah tanaman yang tumbuhannya mirip tetapi bentuknya sangat berbeda. Yesus bercerita tentang tumbuhnya sesawi, tetapi bukan yang ini sih ya teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Bukannya sayur sawi seperti ini, tetapi Yesus bercerita tentang pohon sesawi. Lihatlah gambar pohon sesawi berikut ini. Ya, wah, besar sekali ya pohonnya adik-adik. Pohon ini tumbuh dari sebuah biji yang sangat kecil. Tetapi tanaman ini menjadi sangat hebat loh, karena ia dapat tumbuh menjadi sangat besar. Setiap hari pohon ini selalu tumbuh dan ranting-rantingnya tumbuh dengan lebat. Daun-daunnya bertambah-tambah setiap hari, bahkan pohon ini bisa mencapai ketinggian 3 meter loh pohon sesawi ini. Karena pohon sesawi ini tumbuh dengan baik dan subur, maka burung-burung datang dan membangun sarangnya di atas pohon tersebut. Karena pohon sesawi ini tumbuh dengan baik dan subur, maka burung-burung pun datang dan membangun sarangnya di dahan pohon sesawi ini. Wah, adik-adik, betapa hebat ya. Baik dan hebat sekali pohon itu dapat menjadi tempat berlindung bagi binatang-binatang. Tupai-tupai pun melompat di dahan pohon sesawi ini. Daun-daun pohon sawi ini bisa menjadi makanan bagi jerapah dan semua binatang. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Coba kalian lihat perbedaan antara pohon sesawi ini dan sayur sawi. Kalau sayur sawi bisa kita makan dan kita akan menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Tubuh kita akan menjadi tumbuh dengan baik. Nah, kalau pohon sesawi ini tumbuh,
ia akan menjadi tempat hidup dan bersarang binatang, ranting, dan pohonnya akan sangat berguna. Di bawah pohon sesawi, orang-orang dapat berlindung dari teriknya matahari. Daun-daunnya berguna untuk makanan bagi binatang-binatang mereka, supaya binatang-binatang mereka dapat hidup. Adik-adik, pohon sesawi ini juga sangat berguna loh. Maukah adik-adik bertumbuh seperti pohon sesawi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain? Adik-adik, melewati cerita pohon sesawi ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita hidup di dalam dunia ini di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja. Ia memerintahkan kita untuk hidup dunia harus menjadi berkat. Sekalipun kita masih kecil, kita dapat tumbuh menjadi besar dan berguna bagi orang lain yang sesama. Kita pun juga dapat melakukan hal-hal yang baik ya sayang ya. Sekalipun sesederhana dan sekecil mungkin dipandang dari orang lain. Tetapi hal itu membuat Tuhan Yesus merasa senang. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua adik-adik berbuat baik setiap saat. Perbuatan baik apa yo yang kira-kira yang dapat kita lakukan? Pasti adik-adik yang demi bertanya, aku kan masih kecil. Coba bisa menjawab tidak? Contoh perbuatan baik yang dapat adik-adik lakukan dari rumah ataupun di lingkungan kita masing-masing. Ya betul, adik-adik dapat menolong papa mamahnya atau saudaranya sebagai bentuk perbuatan baik. Tidak cengeng, tidak suka marah-marah, sabar dan penuh kasih. Kita juga dapat loh berbuat baik untuk orang lain dengan cara salah satunya berdoa bagi teman kita yang sedang sakit atau sedih, ataupun memberikan bantuan bagi teman atau orang lain yang membutuhkan. Adik-adik, hal-hal seperti itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Ketika ia bercerita tentang pohon sawi ini, kecil tetapi menjadi berkat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semoga adik-adik dapat menjadi berkat bagi orang lain dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan dengan rapi kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Sebari persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita yang berjudul Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadikan kekuatan buat kami untuk dapat selalu bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, buat sekolah kami kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik meskipun kami masih belajar secara daring. Jika besok sebagian dari kami ada yang melaksanakan PTS Tuhan atau penilaian tengah semester, kiranya Tuhan Yesus memberikan kami roh hikmat, kepintaran dan daya ingat agar kami dapat menjawab soal-soal dari guru kami dengan baik dan kami dapat memperoleh nilai yang baik pula.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan selalu Tuhan, dan berikan kelancaran untuk setiap usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, jika tadi kami telah memberikan persembahan syukur, berkatilah persembahan yang kami berikan kepadamu untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan berkati pula yang masih tersisa dengan kami, agar dapat kami pergunakan untuk keperluan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berduka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam hal kesehatan dan kebahagiaan. Karena itu semua tidak ternilai harganya. Untuk janda, duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, Tuhan boleh jadi istri, jadi suami, jadi orang tua buat mereka ya Tuhan. Dan sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai mereka sebagaimana Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Untuk para pendeta, penetua, diakon, guru-guru sekolah minggu dan pemberita Injil, biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, agar mereka dapat memberitakan Injil-Mu di muka bumi ini. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, baik dari pusat tingkat tertinggi hingga yang terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua Tuhan, khususnya untuk kedamaian di negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan tutup bungkus negeri kami ini, terkhusus kota tercinta kami ini Palangkaraya, dari virus corona ini Tuhan, dan penyakit-penyakit yang lainnya, agar kami tidak terkena virus corona ini dan terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kami mohon Tuhan, pulihkan negeri kami ini agar kami bisa menjalankan semua aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan Yesus, masih banyak doa dan pinta kami, namun bibir dan mulut kami terbatas untuk mengucapkannya satu persatu. Namun sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita telah selesai. Kita akan berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah adik-adik wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan dengan rapi, kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Sebari persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita yang berjudul Ku Beri Persembahan.